nggak ikut bisa mengikuti juga dari rumah nanti setelah kita selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan Allah memberikan keberkahan ya atas ilmu yang kita pelajari. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita menyanyikan lagu nasional dulu. Apa yang diisoni lagu nasional? Garuda Pancasila bisa semua ya? Ayo mic-nya dihidupkan. Ya, semua mic dihidupkan. Oke. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, yang masih ditutup mic-nya dibuka dulu. Ya, siap. Yang seru nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, oke, silakan ditutup lagi mic-nya. Ya, terima kasih, Cip, keren sekali. Semoga dengan lagu Garuda Pancasila yang kita nyanyikan itu menambah semangat nasionalisme di dalam jiwa kalian ya. Baik, Bu Parwanti izin share screen. Nanti kalau Bu Parwanti bertanya dijawab ya, anak-anak nggih. Ya, biasakan aktif dalam setiap pembelajaran. Oke. Sudah tampak semua? Sudah tampak ya anak-anak ya? Sudah? Ya. Oke, ya. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah tematik tadi sudah bahasa Inggris. Ya, sudah Bu Parwanti buatkan video sangat jelas dan kalian harus mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Ya, kita anak-anak mulai hari ini kita memasuki tema 3 ya, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya ya. Kemudian kita pertama kali akan belajar bahasa Indonesia. Ya, sudah Bu Parwanti sampaikan pada kalian untuk membaca teks berjudul Bapak Kedokteran Modern yang ada pada halaman 56. Sudah membaca ya anak-anak ya? Ya, sudah membaca. Nah, sekarang kita akan ya, sip. Sekarang kita akan belajar kembali. Belajar kembali bagaimana cara menemukan informasi penting teks. Ya, dalam hal ini pada tema 3 kita mempelajari teks eksplanasi. Nah, anak-anak tentu kalian masih ingat ya. Ya, sudah Bu Parwanti sampaikan dulu video pembelajarannya bahwa untuk mencari informasi penting pada teks itu adalah berupa gabungan antara jawaban, antara pertanyaan dengan jawaban. Ya, informasi penting adalah gabungan antara pertanyaan dengan jawaban. Ya, perhatikan teks pada alinea pertama, paragraf pertama.
Ya, di sana ada beberapa hal yang dapat kita buat pertanyaan. Sebentar ya. Sebentar, maaf, ini ada yang masuk misalnya. Oke. Ya. Boleh ditutup, kameranya boleh ditutup tapi tidak boleh ditinggal, oke? Ojo disambi umbah-umbah, isa-isa dan sebagainya. Fokus di sini karena begini. Bu Parwanti ingatkan, sebentar lagi kalian akan mengikuti pembelajaran tatap muka. Sehingga materi, baik materi PJJ maupun materi PTM harus kalian kuasai dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena besok kalian akan mengalami ujian atau testing atau apapun namanya secara tertulis di sekolah. Jadi kalau kalian mengabaikan materi pembelajaran, nek testing ora iso nggarap, ya, nggak boleh buka buku, nggak boleh minta tolong, nggak bisa googling dan sebagainya. Paham anak-anak nggih? Jadi perhatikan, Bu Parwanti boleh tutup kamera, tapi tetap perhatikan, oke? Ya, Bu Parwanti izin saya screen lagi ya. Nanti kalau ada yang masuk lagi, nggak usah diizinkan. Baik, tadi sampai ini ya, cara mendapatkan informasi penting yaitu melalui gabungan pertanyaan dan jawaban ya untuk yang baru datang. Nah, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertanyaan dengan kata tanya. Adik Simba, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Nah, kemudian contoh, ini hanya contoh. Kapan Ibnu Sina lahir? Ya, pertanyaannya, kapan Ibnu Sina lahir? Jawabannya tahun 908. Ya, tahun 980, maaf. 980 ya, bukan 908. Nah, informasi pentingnya kita gabungkan antara pertanyaan dengan jawaban, yaitu Ibnu Sina lahir pada tahun Ibnu Sina lahir pada tahun 980. Nah, mudah ya? Oke, kita belajar sekali lagi. Pertanyaannya, di mana Ibnu Sina lahir? Jawabannya jawaban Desa Hormeysan, Uzbekistan. Ya. Kemudian kita gabungkan antara pertanyaan dengan jawaban. Sebagai apa? Sebagai informasi penting, yaitu Ibnu Sina lahir di Desa Hormeysan, Uzbekistan. Ya, mudah ya anak-anak ya. Baik. Nah, kemudian kita akan belajar kesimpulan. Ya, bagaimana menyimpulkan dalam teks eksplanasi. Kesimpulan itu biasanya terletak paling bawah, paling akhir, ya. Nah, kesimpulan apa yang ada pada paragraf terakhir ini? Di sini dari kalimat, coba perhatikan, dari kalimat sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Sina memiliki kekuatan logika yang sangat kuat. Tidak heran jika ia menguasai banyak hal dalam bidang kedokteran dan proses pengobatan, bahkan dalam ilmu matematika. Dua kalimat ini kita jadikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Ibnu Sina merupakan ilmuwan yang menguasai banyak hal dalam bidang kedokteran dan proses pengobatan serta matematika, karena beliau memiliki kekuatan logika yang kuat. Ya, dari dua kalimat tadi kita ambil kesimpulannya. Kemudian teks eksplanasi itu tidak lepas dari pernyataan umum, deret penjelas, dan
kesimpulan, ada juga yang ada interpretasinya. Interpretasi itu apa? Pendapat dari penulisnya sendiri. Dalam hal ini lebih bersifat subjektif, gitu ya. Kemudian pernyataan umum itu ada di mana? Ada pada paragraf pertama. Perhatikan di sana. Pada paragraf pertama, perhatikan di sana ada tempat dan tahun lahir Ibnu Sina, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada bidang-bidang keahlian Ibnu Sina yang dijelaskan. Ada bidang kedokteran, ada ahli matematika, filsafat, sastra, ilmu kalam, dan sebagainya. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga merupakan deret penjelas, ya. Jadi di sana dikemukakan karya-karya apa saja yang dihasilkan Ibnu Sina. Kemudian peran-peran beliau, kemudian penemuan beliau dan sebagainya. Itu sebagai deret penjelas. Kemudian kesimpulan seperti yang Bu Parwanti sampaikan tadi ada pada paragraf keempat, ya. Gitu. Mudah nggih? Jadi kesimpulannya seperti ini. Loh Bu, ini kan kesimpulan. Kalau interpretasi bagaimana? Contoh interpretasi. Nah, contoh interpretasi misalnya begini, di sini kan tidak ada. Contohnya adalah, misalnya begini, kalimat generasi bangsa Indonesia dapat mencontoh kegigihan dan keteladanan Ibnu Sina agar mampu membangun bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi. Misalnya seperti itu. Itu adalah interpretasi atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis teks, gitu ya. Interpretasi. Kemudian masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia, silakan anak-anak buka halaman 83. Ya, 83. Ya, kita akan belajar menguasai kalimat efektif. Ya, kalau Bu Parwanti perhatikan ketika kalian membuat kalimat, ketika kalian membuat merangkum ataupun membuat karangan, meskipun dalam bahasa Jawa kan tetap bisa Bu Parwanti perhatikan, itu belum efektif ya, tetapi belum Bu Parwanti nilai untuk keefektifannya karena memang belum Bu Parwanti terangkan, tetapi seharusnya kelas 4 dan 5 kalian sudah mendapatkan. Baik, Bu Parwanti terangkan ya. Ketentuan dalam penulisan kalimat efektif yaitu 1. Kata baku. Penggunaan kata baku yang sesuai dengan PUEBI. Apa PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PUEBI ini adalah pengganti EYD. EYD ejaan yang disempurnakan. Dulu mungkin kalian dan kakak-kakak kelas kalian mengenalnya sebagai EYD. Sekarang diganti nama menjadi PUEBI. Harus sesuai dengan PUEBI. Loh, bagaimana Bu? Buku PUEBI, ada buku PUEBI, harganya murah, bisa dibeli online. Ada juga PUEBI dalam bentuk offline. Ya, PUEBI dalam bentuk offline kalian bisa menginstalnya pada HP, yaitu PUEBI edisi kelima, itu yang terbaru. Kemudian kalimat, oh ya Bu Parwanti ulangi, untuk kata baku itu misalnya begini, kata yang benar ya, misalnya kwitansi. Wah, kalau ayah bunda kalian membayar, nanti dapat kwitansi. Loh, tulisannya KWI, kwitansi. Padahal kata bakunya adalah kuitansi. Kuitansi ya, KUI. Nah, jadi ada kesalahan penulisan dalam beberapa kwitansi yang dijual di pasaran.
Kemudian yang kedua, kalimat harus ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang tepat. Ya, harus penulisannya tepat. Ya. Jadi perhatikan SPO, SPOK dan sebagainya. Kemudian tidak perlu memberikan ini lebih pada efektifnya itu tadi ya. Misalnya siapa nih contohnya? Siti Muslimah sangat pintar. Itu sudah cukup, nggak usah begini. Siti Muslimah sangat pintar sekali. Nah, itu malah tidak tepat. Ya, terlalu berlebihan dan tidak efektif lagi. Kemudian, ketentuan ketiga, kalimat ditulis berdasarkan tanda baca yang tepat. Tanda baca yang tepat. Jadi untuk PJJ Bu Poranti tidak bisa memberikan pembelajaran kebahasaan dengan kebahasaan ya dalam PJJ karena Bu Poranti lebih mantap kalau disampaikan di kelas ya supaya lebih jelas. Baik, lanjut ya. Kemudian sekarang kita ke pembelajaran IPS. Nah, anak-anak kita akan belajar perkembangan komputer. Anak-anak, komputer digital ya, komputer yang kalian ketahui saat ini ya, komputer yang ada saat ini dipakai oleh orang tua kalian, kakak kalian dan mungkin kalian sendiri, itu merupakan pengembangan ya, pengembangan dari komputer analog. Ya, komputer analog ini diciptakan oleh Al-Jazari. Al-Jazari ini merupakan ilmuwan Islam. Ya, tadi kita belajar Ibnu Sina. Nah, Al-Jazari ini juga sama-sama ilmuwan Islam. Kemudian apa sih manfaat komputer? Komputer dapat menyimpan data, mengolah data, menghitung, memutar musik, film, dan sebagainya. Kemudian dengan perkembangan internet, komputer dapat dijadikan sebagai media komunikasi. Kemudian bagaimana cara komunikasinya? Ya melalui media elektronik, email gitu ya, dan media sosial. Ya seperti Facebook dan sebagainya. Dan sekarang tambah lagi ada bisa kita gunakan meeting komunikasi secara tatap maya. Kemudian pengaruh perkembangan komputer dalam dunia pendidikan. Sebentar anak-anak, kalian adakah yang mengikuti meeting ini dengan komputer? Ada tidak? Yang mengikuti meeting dengan komputer? Tidak. Semua pakai HP. Nah, komputer ini juga dalam perkembangannya itu bisa memberikan manfaat yang besar pada dunia pendidikan. Ya, anak-anak masih ingat ya sebelum masa pandemi kita ya kalian semua belajar melalui secara langsung di dalam kelas. Ya, sebelum masa pandemi kita belajar secara tatap muka di dalam kelas. Berangkat pagi, pulangnya hampir sore. Nah, seperti itu. Itu sebelum masa pandemi. Kemudian setelah masa pandemi, mau tidak mau kita dituntut untuk berubah mengikuti kondisi atau keadaan yang ada. Nah, salah satunya pembelajaran tidak boleh lagi dilaksanakan di ruang-ruang kelas. Kok begitu ya Bu? Lah iya, daripada belajar kayak nanti berbahaya ya. Karena apa? Resikonya adalah kematian atau hilangnya nyawa, sehingga itu sangat-sangat kita hindari. Jadi anak-anak 1,5 tahun lebih kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan itu Bu Poranti harap tidak menyurutkan kalian, tidak ada keluh kesah terus. Yo tek ngene ya. Kuatkan tekad kalian bahwa ini memang harus begini. Ya.
Ya, Bapak Ibu guru juga selalu berbenah anak-anak, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian. Latihan video pembelajaran, latihan gini. Nah, kalian juga harus mau bisa mengikuti irama yang ada dalam pembelajaran kita. Ya. Kembali lagi ke komputer untuk pendidikan tadi ya, sehingga dengan adanya teknologi yang semakin maju, pembelajaran tatap maya dapat kita lakukan, pembelajaran jarak jauh ya. Kalian bisa melihat wajah Bu Parwanti, kalau dalam video itu ada wajah Bu Parwanti, kalau enggak ada ya tetap bisa mendengar suara Bu Parwanti. Bu Parwanti dan Bapak Ibu guru lain bisa mengajar kalian dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Ini jadi sebagai manusia nggak cuma Bapak Ibu guru, kalian pun juga harus merasa dituntut untuk memberikan untuk mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya, jadi tidak, yo aku raiso, ya harus bisa. Ya. Kalau orang lain bisa, tentu kita bisa. Ya. Karena apa? Karena ini juga bukan hal yang sulit, gitu ya. Baik, Bu Parwanti izin saya screen lagi ya. Oke. Sudah belum ada setengah jam. Oke. Nah, selain kalian mendapatkan ilmu atau pembelajaran dari Bapak Ibu guru, kalian juga boleh mencari pengetahuan lain sesuai dengan pembelajaran melalui internet ya. Wah, saya mau mengadakan pengayaan sendiri, pembelajaran sendiri. Nah, boleh. Jadi silakan dicari melalui internet itu ya. Jadi fungsi HP yang ada itu digunakan dengan optimal untuk kepentingan pendidikan. Kemudian setelah tadi kita belajar IPS, ayo sekarang kita bersama-sama belajar PPKN ya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yuk dibuka yuk halaman 73. Kalian sudah membaca ya? Oke, kalian sudah membaca halaman 73. Anak-anakku, sebagai pelajar yang baik, kalian dituntut untuk memiliki perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kapanpun ini berarti setiap saat dan dimanapun berada, kalian dituntut untuk berperilaku mulia. Tidak ada alasan, wah ini masa pandemi jadi ya rodok-rodok berkurang, boleh dong Bu, tetap tidak boleh ya. Jadi perilaku mulia itu harga mati, tidak boleh ditawar-tawar, gitu ya. Nah, contoh di sini Bu Parwanti sampaikan beberapa contoh kewajiban sehari-hari yang dapat kalian laksanakan, kemudian penyebab kewajiban itu tidak dilaksanakan ya, penyebab secara umum, kemudian akibat yang timbul bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Nah, contohnya adalah membantu ibu memasak. Dalam hal ini adalah berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa sampaikan yang lain lagi? Contoh berbakti pada orang tua? Ayo silakan buka mic-nya. Silakan. Contoh lain apa? Contoh berbakti yang lain apa? Apa? Halo? Mbak Putri, contohnya apa? Mbak Putri Dahayu, contoh berbakti pada orang tua selain membantu ibu memasak. Apa? Yang lain tahu? Membantu ayah bekerja di sawah. Boleh. Mencuci baju. Loh kan? Apa lagi? Ya, apa lagi?
menyapu lantai. Ya, yang lain? Apa? Apa? Membantu menyapu. Oke. Menjaga adik, ya, itu kan juga dalam rangka berbakti. Iya, sip, keren. Kemudian biasanya kalian itu tidak membantu orang tua atau tidak berbakti, alasannya biasanya mementingkan kesenangan sendiri. Dalam hal ini apa? Kesenangan sendiri. Wah, dolanan game enek nggon HP. Nah, misalnya Tono main game di HP. Tono dipanggil oleh ibunya. Tono, bantuin ibu ini loh mencuci piring. Tono nggak mau. Ya bu, nanti bu, aja dolanan HP wae. Tono jawabnya, ini sedang PJJ. Wah, malah tambah alasan. Nah, jadi aku itu dosanya double-double ya. Nggak mau membantu orang tua, tambah berbohong lagi. Nah, kemudian misalnya Tini dipanggil ayahnya. Tini bantuin ayah menyiram bunga. Kemudian Tini menjawab, sebentar ayah, baru membaca komik. Nah, jadi lebih mementingkan kesenangan sendiri. Kemudian Yuni, tolong bantu ibu menjaga adik dulu ya. Sebentar bu, baru nonton film kartun. Nah, jadi saat ini banyak kesenangan-kesenangan yang membuat anak-anak itu menjadi malas ataupun menunda ataupun enggan untuk membantu orang tua. Tetapi Bu Polanti yakin kalian bukan tipe anak-anak seperti yang tadi ya. Bukan seperti Tono, Tini, dan siapa tadi yang Bu Polanti contohkan tadi. Ya, jadi berbakti pada orang tua itu adalah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, berbakti pada orang tua loh. Kalau kalian ikhlas itu insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Apa pengen guru cai sawe untuk pahala, nyapu sedikit untuk pahala, kan kalian harus pengen ya. Kemudian akibat yang ditimbulkan bila tidak melaksanakan kewajiban, apa akibatnya? Hati tidak bahagia karena kurangnya keridhaan ibu. Seperti Tono tadi, Tono bantuin ibu mencuci piring. Sebentar bu, baru PJJ, padahal ngegame. Nah, tentu saja ibunya sedih. Ibunya tahu kalau Tono itu main game tapi bohong. Ibunya sedih tidak? Sedih. Nah, ibu galak langsung marah-marahin Tono. Kamu apa-apaan, ngene. Nah, dimarahin. Nah, dimarahin ibu itu seneng enggak kalian? Enggak seneng ya, dimarahin siapa saja pasti juga enggak suka, kan begitu. Jadi hati menjadi tidak bahagia. Kemudian kewajiban sehari-hari yang lainnya, mengerjakan dan mengirimkan tugas pembelajaran jarak jauh. Nah, ini nih perlu Bu Polanti garis bawah ya. Mengerjakan dan mengirimkan tugas PJJ ini adalah kewajiban kalian sebagai siswa. Ya, Bu Guru, Bapak dan Ibu Guru sudah menjalankan kewajiban dengan memberikan pembelajaran yang sebaik mungkin, kemudian memberikan tugas. Loh, enak Bu, saya cuma mengisi tugas. Ya, enak gimana? Itu kan nanti juga dikoreksi, juga sebagai nilai kalian. Ya. Kemudian anak-anak perhatikan, nilai yang kalian tugas yang kalian kirimkan itu akan dinilai, dan nilai yang ada itu juga akan mempengaruhi nilai ijazah kalian, anak-anak, ya. Nilai ijazah kalian. Kalian tahu sekarang tidak ada lagi ujian nasional. Sehingga ayo maksimalkan nilai untuk ujian sekolah. Kalau ujian sekolah mungkin nilainya rendah-rendah. Nah, bisa didongkrak dengan nilai harian, anak-anak. Ya. Jadi ijazah yang kalian terima nanti nilainya adalah perpaduan antara nilai harian
yang terkumpul dalam rapot itu, dalam nilai rapot, kemudian digabungkan dengan nilai ujian sekolah. Karena sekarang sudah mulai PTM, besok kaliannya pasti PTM, tidak melaksanakan ujian sekolah di rumah, maka tidak boleh buka buku, tidak bisa dibantu dan sebagainya. Jadi selain belajar dengan benar-benar, maksimalkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, kemudian penyebab tidak melaksanakan tugas PJJ yaitu lalai oleh kesibukan main game. Ya, biasanya lalai itu apa? Lengah. Ya, lengah. Sepertinya Bu Panti nggak pernah mendengar ya, nggak. Bu, saya nggak mengirimkan PJJ karena saya sibuk membantu ayah di mana di sawah. Setiap hari saya ke sawah dari pagi sampai sore, kan nggak ada. Biasanya karena main game. Ya. Kemudian apa akibatnya? Tidak mendapat nilai atau prestasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian kewajiban menjaga kebersihan fasilitas umum. Anak-anak coba nih buka mic-nya. Contoh fasilitas umum itu apa? Fasilitas yang bisa dinikmati di tempat umum, di publik. Bu Parwanti contohkan misalnya halte. Yang lain apa nih? Taman, iya. Apalagi? Kamar mandi, betul. Kamar mandi di pasar, di tempat pariwisata. Iya, ada lagi? Apalagi? Hah? Apa? Enggak begitu. Iya, betul, tempat sampah. Apa? Hah? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Apa? Ada juga masjid. Masjid kan tempat umum ya, fasilitas umum. Ada juga apa ya, fasilitas umum yang lain, tempat duduk. Ya, tempat duduk, tempat ruang tunggu dan sebagainya. Itu adalah fasilitas umum. Apa yang membuat orang-orang itu abai mengabaikan kebersihan fasilitas umum? Penyebabnya adalah tidak peduli, cuci tangan dulu, pakai sabun. Tidak peduli pada kepentingan masyarakat. Kasarannya, nek mau Jawa ngarani orang gagas, ya, tidak peduli. Enggak baik kayak gitu ya. Kemudian apa akibat yang timbul kalau fasilitas umum ini tidak diperlakukan dengan baik, tidak dijaga, maka fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena kotor dan rusak. Kalau ke toilet umum, kemudian di sana kotor, bau, enggak enak sama sekali. Belajar. Ya, pasti kalian nggak mau kan memakainya dan gitu. Kemudian menaati peraturan lalu lintas. Apa penyebab orang-orang tidak menaati peraturan lalu lintas? Karena lalai, tidak peduli, mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ya, apa akibat yang timbul jika tidak menaati peraturan lalu lintas? Bisa menimbulkan kecelakaan di jalan raya. Ya, anak-anak pernah melihat kecelakaan di jalan raya? Pernah enggak? Nah, misalnya orang ngerti wong tabrakan. Tabrakan itu pastinya merugikan ya, merugikan diri sendiri juga ya. Kendaraannya rusak, dandani lagi kan, berarti didandani. Urung meneh kok apane tangan kakinya, mungkin wajahnya lecet-lecet. Nah, kan kayak gitu. Jadi merugikan ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran jarak jauh kita ya. Untuk tugas nanti Bu Parwanti kirimkan lewat grup nggih. Untuk tugas Bu Parwanti kirimkan lewat grup.
Ya, untuk tugas nanti kirim lewat grup, kemudian nanti kalian tinggal mengerjakan. Kemudian anak-anak Bu Porwanti sampaikan, Sisan, nanti Bu Porwanti juga akan share di grup bahwasanya kegiatan kelompok belajar kita itu dilaksanakan hari Jumat. Ya, nanti Bu Porwanti share ini jadwalnya. Ya. Dan ingat ya, nanti jam 8 mulainya. Kan ada 2 kelompok. Kelompok A dan B ya. Mulainya nanti ada jadwalnya, tinggal Bu Porwanti kirim. Kemudian anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, kalian tetap harus menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi pihak sekolah juga berusaha melaksanakan tugas dengan baik, menaati protokol dengan baik. Nih Pak Tarmo nih arek nyemprot nih. Sini Pak, sini Pak. Nih Pak Tarmo siap nyemprot juga nih. Jadi semua sini Pak, sini Pak. Kelihatan nggak nih Pak Tarmo nih mau nyemprot. Jadi sekolah juga berusaha melaksanakan protokol dengan baik, menjaga kesehatan lingkungan sekolah dan kalian dengan baik, sehingga kita harus sama-sama bersinergi. Kalian juga harus menaati protokol dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Buka kamera, tak foto ya. Buka kamera dulu, bukan nanti foto. Go. Ayo. Buka kameranya, sing ayu, sing ganteng dan kelihatan semua. Ayo, Mbak Hanifah kok dimatiin lagi? Ya, dibuka yuk, sedilit wae. Nah, dibuka. Setelah tak klik baru dimatiin. Iki enak wonge ora iki. Ayo. Oke. Nah, nih. Situ muslimah malah dimatikan. Ya, ayo dibuka ya. Dibuka, dipoto, selesai. Oke. Dalam hitungan ketiga dibuka ya. Dibuka 1, 2, 3. Yuk dibuka semua. Ilham. Ilham, dibuka Ilham. Ayo, Mbak Hanifah. Ini Ibnu ya nih. Nah. Yuk, dibuka. Ayo, gen ketok sing cantik mana, yang ganteng mana? Ya, baik. 1, 2, 3. Baik anak-anakku, Bu Porwanti akhiri pembelajaran tatap muka, tatap maya kita kali ini. Nanti dulu. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan jiwa dan raga, ya, sehingga kalian tetap menjadi manusia yang mantap di masa pandemi ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.